Ya jelas banget ya. Jadi Iya. bukan hal-hal yang kita capai prestasi ataupun hal yang sifatnya fisik, Iya. wajah, tubuh yang kekar atau yang ideal, yang cantik, singset dan lain sebagainya. Iya. Itu yang disukai Allah, bukan. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Jalan Bareng Podcast. Perkenalkan, aku Bobby dan ini istriku yang cantik, Sepri. Kami berdua adalah host dari podcast ini. Sebenarnya kalau dipikir-pikir bukan podcast juga ya kalau misalnya ada videonya gitu ya. Podcast kan identik tuh audio kan. Iya, tapi kan kita originally intended. Ini vlog-vlogcast lah ya. Hah? Podcast vlog gitu. Enggak, aku tetap tim audio podcast. Tim audio. Oke, siap. Oke, Terima siap. kasih. Oke, teman-teman, kita nggak mau bahas itu. Kita nggak mau bahas tentang Sejarah berdiri sejarah. jalan bareng ini. Ya, bukan. Kita akan membahas tentang topik yang juga relate dengan kehidupan kami, ya, dan juga kehidupan kita lah ya, sebagai manusia, yaitu tentang kesombongan. Ya. Kalau kamu tuh pernah sombong gak sih? Itu pertanyaan apa ya? To the point. Atau gini, pertanyaan diganti. Kesombongan apa yang termanifest dalam hidup kamu? Nice. Itu kan. Ini kayak berasa pertanyaan ini ya, IELTS ya. Oke, Mau- anyway. Kesombongan. Menurut aku sih semua orang, regardless jenis tipe karakter kepribadiannya itu rentan mengalami kesombongan at some level gitu. Oke. Ya kan? Oke, Ada yang misalnya setuju. gitu, ada yang kayak misalnya banyak sih yang bisa misalnya tanda kutip ya, disombongkan gitu dari diri seseorang. Kalau di dalam konteks aku ibu-ibu, hal sederhana seperti misalnya melahirkan per vaginam gitu atau melahirkan normal, wah itu juga bisa tuh. Bisa Jadi, disombongin ya? bisa banget. Nanti kan soalnya kalau misalnya anaknya kemana-mana, misalnya kita bawa anak kita kemana-mana ke perkumpulan atau apa, dulu lahirnya apa? Lahirnya normal. Oh iya, hebat, bagus ya. Terus ditanya anak yang kedua operasi, oh pasti udah males ya nahan rasa sakit ya, kayak gitu. Itu kan itu jadi oke, akhirnya bahkan di dalam pilihan metode persalinan aja, kalau ibu-ibu mah udah bisa juga dijadiin sumber boast gitu. Terus macam-macam lagi lah, mulai dari ASI, misalnya yang ASI eksklusif aja tuh juga bisa jadi kesombongan, bisa membuat aku look down, atau misalnya ibu-ibu yang ASI eksklusif gitu look down kepada mereka yang mungkin karena kondisi Belum ada privilege untuk bisa satu kasih dan lain ASI ya. hal, misalnya ada sakit atau apa gitu jadi kurang bisa. Atau misalnya MPASI-nya ada yang aliran MPASI organik, wah semua organik gitu, misalnya bukan berarti salah ya gitu, tapi kalau misalnya pilihan-pilihan kita membuat kita look down to others, itu menurut aku Iya, bisa jadi sombong ya. source of boasting juga. Iya, setuju sih. Kalau menurut kamu Kalau aku jelas banget sih. apa ya? Kan jelas buat aku, buat pemirsa nih belum tentu jelas ini. Iya, bahkan jujur dalam awal kita bikin podcast ini aja, ini bahkan jadi Bisa rentan jadi. jadi kesombongan buat aku. Merasa kayak bisa bikin podcast meskipun waktunya sulit nemunya, tapi bisa gitu. Itu jadi awal untuk kejatuhan tuh. Bisa jadi sombong kayak gitu. Padahal apalah ini kayak gitu kan. Ya kalau dilihat dari Kalau dilihat dari apa ya sebenarnya nggak ada artinya sebenarnya di mata Tuhan. Kalau misalnya itu dianggap atau kita mengerjakan dalam hal kesombongan kayak gitu. Atau misalnya pilihan pekerjaan. ya. Misalnya pilihan pekerjaan yang non spesialis merasa lebih baik. Ini karena preferensi Kamu. aku nggak spesialis gitu. Nah mungkin nanti teman-teman yang lain mungkin yang lagi spesialis mungkin juga ada kerentanannya bahwa berpikir spesialisasinya lebih dibandingkan yang lain atau yang non spesialis gitu. Tapi karena aku berada di yang kondisi sekarang kerja nggak sekolah, merasa beruntung. Kayak misalnya jadi bapak di rumah itu pun bisa disombongin. Iya. Iya kan? Dan hal-hal yang saya bilang tadi dari yang in any range ya, yang dari yang subtle banget yang nggak kelihatan sampai yang prominent banget kelihatan, Iya. itu semua bisa jadi bahan kita untuk nyombong gitu. Apalagi dengan adanya media sosial sekarang, Iya. mudah banget untuk nyombong. Posting apa, posting keterima beasiswa, posting keterima di sekolah, perguruan tinggi bergengsi atau apa misalnya dapat nilai A. Atau Beli misalnya, rumah baru, ya, mobil atau bisa baru. beli rumah baru, mobil baru. Bukan berarti yang posting-posting kayak gitu kita langsung bilang Iya, sombong iya, ya. bukan ya, berarti. Cuman kita tidak bisa pungkiri. Iya, kita tidak bisa pungkiri bahwa tendensi itu ada kayak gitu. Iya, Walaupun setuju nggak sih. semua ya, kita nggak mengeneralisir ya. Ya, dan itu kan mungkin dalam hal-hal
material, maksudnya fisik, physically gitu, kepemilikan bentuk gitu kan. Tapi kan ada juga kalau orang-orang yang mungkin terlibat dalam pelayanan di persekutuan juga, ada juga tuh yang sering kita dengar juga kesombongan rohani, misalnya kalau punya KTB misalnya, terus ada adik KTB-nya, wah ada involve juga. 18 gitu kan. Oh dari jumlah maksudnya? Oh iya bisa juga dari jumlah. Melihat gitu. miris kalau yang punyanya cuma 5 gitu kan. Iya, atau kayak misalnya adik KTB-nya rajin gitu, atau kalau itu sebenarnya bisa jadi sumber kesombongan. Iya, kalau kita tidak hati-hati dan tidak peka gitu, bisa aja gitu juga jadi kesombongan. Atau apa lagi ya? Talenta. Iya. Aku bisa nyanyi lebih bagus dari temanku, sehingga aku lebih sering dipilih jadi MC. Ya, jadi bakat-bakat sombong tuh udah mulai tuh. Iya benar. Iya setuju sekali. Jadi mulai dari hal yang material yang terlihat sampai hal yang rohani pun gitu bisa aja jadi sumber kesombongan. Ya, yang kita label rohani ya. Iya yang kita label rohani gitu. Nah sebetulnya kalau menurut kamu nih Pi, kenapa sih orang tuh sombong gitu? Sebenarnya apa ya? Mungkin dia untuk bisa dikagumi sih. Ya bukan untuk, mungkin nyombong bukan dalam arti untuk apa ya, kayak mau nyombong nih, bukan. Tapi kayak waktu orang melihat aku seperti itu, orang akan kagum kayak gitu. Dan orang akan melihat wah hebat ya gitu. Ya mungkin cuman pengen kekaguman itu aja sih, wah dia hebat ya gitu. Bisa sekolah di sekolah itu gitu. Atau bisa punya pekerjaan, bisa punya pekerjaan A kayak gitu, bisa punya pelayanan itu kayak gitu. Ya mungkin simply hanya ingin dikagumi dalam that level gitu. Cuman kalau kita titik lagi sebenarnya itu sebenarnya pengen menjadi orang yang di worship gitu. Kalau kita ngomong soal worship berarti kita kan kayak pengen jadi Tuhan sebenarnya. Oh iya. Tuhan yang di orang-orang lain bisa look up to, wah dia hebat sampai orang bisa melihat, wah gue mau hidupnya kayak dia gitu. Punya banyak uang misalnya, punya harta kekayaan, bisa beli rumah sendiri di bawah usia 30 misalnya kayak gitu kan. Kan ada kalau cari di YouTube tuh punya rumah di bawah usia 30. Iya. Wajib nonton kayak gitu kan. Itu kan ya orang-orang yang mencari kayak gitu kan ya pengen lah sebenarnya dalam hal ini, wah dia udah punya prestasi A, B, C, D meskipun usia masih muda kayak gitu. Itu kan prestasi-prestasi yang sebenarnya kalau misalnya kita bawa baik di hadapan Allah itu bisa untuk memuliakan Tuhan. Tapi kalau balik untuk keep itu untuk memuliakan diri kita, ya itu jadi kesombongan. Iya. Berarti sebetulnya kalau ketika kita sombong sebenarnya maksudnya kita emang menyadari gitu ya kita sombong gitu. Berarti ada sesuatu dari diri kita yang belum penuh sehingga kita kayak membuat sesuatu hal yang kita isi dengan itu. Iya gitu. Jadi kayak mengisi self esteem kita yang nanti di approve sama orang lain gitu, dilegitimasi lah itu sama orang lain kayak gitu ya kan. Jadi ya ujung-ujungnya balik kayak kata Bobby bilang, aku setuju sih diri sendiri yang akhirnya jadinya menonjol gitu. Dan di Alkitab sendiri sebetulnya kalau kita lihat banyak banget sih contoh-contoh nyata tokoh-tokoh yang sombong gitu, maksudnya arogan kayak gitu kan. Contohnya yang ini mungkin kejadian pembangunan Menara Babel. Nimrod ya. Iya, dan teman-temannya itu. Ya itu kan mereka mendirikan menara itu, bangunan itu sebenarnya supaya menunjukkan bahwa tidak ada nih power yang lain selain kita kayak gitu kan. Bahwa apapun yang akan dikerjakan oleh tanganku tidak akan pernah gagal gitu kan. Tidak pernah tidak berhasil gitu. Iya betul, apalagi ya. Contoh di Perjanjian Lama Nebukadnezar tuh Allah menghardi dia dan Daniel bilang harusnya Allah semesta alam itulah yang harusnya kau sembah gitu. Iya, akhirnya dia kan jadi hancur hidupnya kan. Dan bahkan dia hidup seperti binatang kayak gitu. Contohnya Nebukadnezar. Bahkan di Perjanjian Baru juga yang paling jelas lah ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dia kan sombong berdoa di pinggir-pinggir jalan supaya kelihatan kayak gitu, bahwa dia pintar berdoa, kata-katanya jelimet lagi supaya orang bisa kagum, melihat dia, dia ini orang kudus nih, orang suci. Siapalah aku pemungut cukai, siapalah aku rakyat jelata kayak gitu kan. Ya, demi tujuannya seperti itu. Dan kalau dilihat juga sebetulnya di Alkitab itu juga udah jelas banget dilihat juga, selain tadi tokoh-tokoh yang memang udah jelas juga arogan dan sombong, Alkitab pun secara eksplisit gitu menunjukkan betapa Allah tuh sebenarnya tidak berkenan gitu ya. Kalau bahasa halus dari membenci ya, kalau misalnya kita nggak mau pakai kata yang terlalu strong gitu, Allah tuh nggak berkenan gitu sama orang yang
yang sombong gitu. Di Amsal 6 ayat 16 sampai 17 yang ada 6 perkara bahkan 7 yang menimbulkan kekejian gitu ya di hadapan Allah. Saat yang pertama muncul adalah mata sombong gitu di ayat yang ke 16 sampai 17 itu ya, Amsal 6 ayat 16 sampai 17. Jadi ya memang Allah tuh kesombongan tuh menjadi sebuah kekejian gitu di hadapannya Allah, karena gimana ya, kayak ya apa yang manusia miliki itu kan semua dari Tuhan gitu. Ketika kita kayak take credit, maksudnya mengklaim si hal ini tuh adalah hasil dari usahaku, kita, hasil kekuatanku, dan itulah maksudnya diri kita gitu. Ya dia jadi kayak apaan ya gitu kali ya, maksudnya kayak ya itu jadi membuat siapa lu gitu iya, gitu. Iya sih, benar banget. Dan di Lukas 16 pun yang Tuhan Yesus ngomongin tentang setia dalam perkara kecil, yang tidak bisa mengabdi kepada Tuhan, kepada Mamon. Terus orang Farisi langsung gak suka tuh waktu Tuhan bilang kayak gitu. Tuhan Yesus langsung bilang, Tuhan tuh gak suka sama apa yang dikagumi sama manusia. Ya mungkin kan orang Farisi mungkin pentereng, karena mereka mungkin cinta uang, ya hidupnya mereka berpakaiannya yang bagus-bagus kali. Dan itu Tuhan Yesus bilang di Lukas 16 ayat 15, apa yang dikagumi manusia itu dibenci oleh Allah. Ya, dan ya jelas banget ya. Jadi bukan hal-hal yang kita capai, prestasi, ataupun hal yang sifatnya fisik, wajah, tubuh yang kekar atau yang ideal, yang cantik, singset dan lain sebagainya. Itu yang disukai Allah, bukan. Itu semua kalau itu yang kita agung-agungkan dan jadi identitas diri kita, Allah tuh gak suka banget. Dan bahkan bisa menghardik kita. Iya benar. Seperti yang terjadi di Kisah Rasul 12 ayat Kisah Rasul 12 ayat 23 ya. Herodes. Ya, yang kisahnya Herodes yang dia meninggikan dirinya sendiri ya. Waktu rakyat melulu, oh ya ini suara Allah ini bukan suara manusia. Tibar itu juga dia ditampar oleh malaikat Allah. Mati terus dimakan nama cacing-cacing gitu ya, kayak gitu. Ya itu ekstrim lah ya. Ya itu ekstrimnya. Tapi kenapa aku percaya kenapa kisah itu tertulis dalam Alkitab itu satu sisi mungkin Allah mau menunjukkan betapa rentannya manusia itu mengalami kesombongan. Jadi kalian tuh manusia tuh harus dikasih tahu nih gitu loh, kayak apa sih efeknya kalau misalnya sombong. Dan kalau aku nggak tahu ini relate apa enggak ya, tapi kalau di saat teduh yang beberapa waktu ini, kenapa Allah tuh nggak suka manusia sombong tuh simply juga karena di dalam kesombongan tuh kita nggak akan bisa bersukacita gitu. Karena akan cari lagi untuk mempertahankan si posisi ini. Itu betul. Supaya nggak turun dan orang ngeliat gitu dong. Iya, gitu bener. doang ternyata gitu. Jadi betul. harus terus gitu. Karena dia tahu kita nggak akan bisa terpuaskan. Manusia itu kayak kalau dengan pencapaian seperti itu, bahkan pencapaian yang terlihat rohani gitu ya. Jadi ya karena dia tahu kita nggak akan bisa mendapatkan sukacita yang penuh gitu di dalam diri kita sendiri sebagai manusia. Ya makanya Allah juga kayak sebaiknya lu nggak usah sombong deh gitu. Karena kalau pun sombong dan berhasil pun nggak akan bersukacita juga gitu. Ya, Oke, jadi kira-kira solusi apa nih supaya kita bisa lepas dari kesombongan ini? Teman-teman udah tahu lah ya, udah banyak, dan boleh komen di bawah kalau misalnya teman-teman tahu kesombongan apa yang teman-teman miliki, mungkin kecil banget, maksudnya nggak kerasa lah ini kesombongan, tapi rentan dan bisa jadi sumber kesombongan. Ya solusinya adalah yang pertama, ketika kita memiliki hal-hal tadi itu. Tadi kan karena sumber kesombongan kita itu adalah kepemilikan, baik yang sifatnya tadi rohani maupun yang lahiriah. Ya kita harus membawa kepemilikan ini di bawah kaki Kristus gitu. Bahwa ini adalah miliknya Tuhan, bahwa ini adalah anugerahnya Tuhan. Aku tuh gak berhak klaim ini tuh punyaku kayak gitu. Sehingga aku bisa memegahkan diriku. Nah, jadi aku harus bilang, atau kita harus bilang bahwa pelayanan ini pun, pekerjaan ini pun Tuhan, ini milikmu. Waktu aku mengerjakannya biarlah kemuliaan-Mu boleh tampak waktu aku mengerjakan ini. Waktu aku memiliki ini pun, ini biarlah kelak menjadi kemuliaan bagimu, namamu kayak gitu. Dan jadi itu bisa mensaturasi pikiran kita waktu kita mendapatkan sesuatu yang mungkin dunia lihat ini enak. Kita tuh bisa bawa kepada Tuhan, ini anugerah Tuhan. Aku ingin mempermuliakan-Mu dengan pemberian-Mu ini. Misalnya ekstrim-ekstrimnya lah. Misalnya dapat pekerjaan yang baik, yang salary-nya bisa gede banget, dan kemudian bisa impact-nya banyak dan gede banget, bisa sampai bangsa dan negara kayak gitu. Bawalah kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih sudah membawa aku sampai sini, dan buatlah aku menjadi anak-Mu yang membawa kerajaan-Mu di tempat aku pekerjaan ini gitu. Jadi semuanya itu
dikembalikan ke Tuhan gitu. Kredit-kredit yang tadinya kita ambil semuanya milik kita bawa lagi ya kepada pemilik sebenarnya, yaitu kepada Tuhan Yesus yang memiliki hidup kita. Setuju gitu sih. Jadi kalau misalnya ibu-ibu apa tuh? Yang ada yang grup pro MPASI yang pro MPASI organik wah aku tidak di tim itu sih. Harus, itu pun harus dibawa di dalam ini ya, hikmat bahwa aku punya pengalaman untuk memilih ABC gitu ini pun, atau memilih pilihan ini untuk anakku. Ya to God be the glory lah gitu. Bukan to me to the glory gitu. Iya benar-benar. Kalau di salah satu buku, ini kayaknya udah beberapa kali juga aku sebutnya di buku Prayer yang Tim Keller. Nah ada bagian pujian gitu, praise. Sebenarnya waktu kita, ini dia ngomong kan sebenarnya lawannya kita, kenapa kita susah praising kan salah satunya juga karena kita ada kesombongan dalam diri kita gitu kan ya. Sebenarnya kan kesombongan kayak tadi Bobby bilang ya, kita mengklaim ini tuh punya kita, dalam tanda kutip itu sama kayak plagiat sih sebetulnya. Oh iya betul. Iya kan plagiat. Kayak kita benar-benar mengaku, maksudnya kita meinikan pekerjaan orang lain, tapi kita bilang itu pekerjaan kita, itu kan plagiat. Nah kalau kita jadi plagiatin sebel, ya Tuhan juga kesel gitu kalau itu kan dari aku, kenapa Anda tidak memuji aku gitu kan. Nah jadi ininya adalah antidotnya praise him gitu. Kayak di Mazmur 67 kan, let the people praise you, may the nation be glad gitu. Jadi biarlah semua bangsa, setiap orang yang ada di seluruh dunia ini, kita juga gitu di seluruh bumi ini memuji dia, karena emang hanya dia satu-satunya Allah yang layak untuk mendapatkan segala puji-pujian gitu. Dan menurut aku itu akan bisa membuat kita semakin rendah hati, karena sadar bahwa kita tuh ya tadi kayak Bobby bilang gak ada apa-apanya, dan semuanya biar untuk kemuliaan Allah lagi. Dan terlebih lagi untuk maksudnya menurunkan atau menetralkan kadar kesombongan. Misalnya ketika kesombongan sudah mulai muncul gitu ya, penting untuk selalu mengingat dan memberitakan Injil kepada diri kita lagi setiap hari gitu, bahwa kamu tuh manusia berdosa gitu ya. Kita tuh sebenarnya terhilang, musuh-musuhnya Allah. Sebenarnya kita nggak layak untuk dapat berkat anugerah rahmat dari Tuhan tuh, kita nggak layak sebetulnya ya kan. Kalau kita lihat diri kita sebagai manusia berdosa, tetapi Dia di dalam anugerahnya, dalam kebaikannya dan kemurahannya memberikan kita keselamatan di dalam Kristus gitu, yang udah mati di kayu salib, membayar, menebus seluruh hutang dosa kita, supaya kita bisa berelasi lagi dengan Dia, supaya kita pintu rahmat Allah itu terbuka lagi, dan kita bisa dapat segala berkat dan rahmat Allah itu lagi gitu di dalam Kristus gitu. Nah jadi ingatlah ketika bibit kesombongan sudah mulai muncul gitu kan, sudah ada desir-desir ingin membanggakan diri, ingin posting di Facebook atau Instagram ya. Dan kita tahu posting itu motivasinya apa di dalam diri kita gitu ya. Ingatlah lagi gitu, preach the gospel to yourself gitu, bahwa aku tuh sebenarnya adalah manusia berdosa, Tuhan aku tuh gak layak sebenarnya dapat semuanya ini, hanya Kristus lah yang membuat aku tuh layak di hadapan-Mu gitu. Jadi ingat lagi terus apa yang udah Kristus lakukan untuk kita yang sebegitu besarnya itu, sehingga itu mencegah kita dari bahaya kesombongan. Itulah kenapa 2018 dulu tuh aku hapus Facebook, Instagram semua ya. Karena kamu tahu ada tendensi itu sombong kan. Karena bekerja di tempat A kayak gitu. Pelayanannya akan bergaul dengan stakeholder A, B, C kayak gitu. Jadi aduh, ini pasti ketemu apa foto. Ini karena emang pekerjaan kamu juga di foto kan. Iya. Ya itu makanya karena tendensi untuk sombong itu ada. Jadi udahlah hapus aja deh tahun 2018 kayak gitu. Akhirnya semua gak ada. Walaupun sekarang terbentuk lagi karena mau posting jalan bareng podcast. Oh enggak. Karena grup itu, student dan juga belajar juga harus lewat Facebook komunikasinya. Ya anyway ya itulah. Nah terus juga langkah-langkah itu kan tadi kita menawarkan prinsip ya kan dalam mengatasi kesombongan. Nah, tapi langkah-langkah praktisnya teman-teman bisa atur sendiri gitu. Boleh dong komen di bawah. Iya boleh share. Biar kita juga bisa dengar. Iya betul. Jadi kayak tadi kalau Bobby kan dia kayak ya sosial media waktu itu sempat uninstall dulu gitu. Atau ada juga misalnya yang kasih tahu teman, gue tuh sebenarnya ada bakat kesombongan, lo kasih tahu ya, ingetin. Ya gitu. setuju betul. Atau accountable partner. Accountable partner atau ya yang lain-lain dan sebagainya lah. Jadi ya mungkin teman-teman bisa share, nanti bisa di tag Jalan Bareng Podcast kalau misalnya ada kiat-kiat atau apa yang selama ini udah dilakukan untuk bisa mengatasi kesombongan gitu. Tapi jangan get us wrong ya dengan
kalau misalnya dapat pekerjaan itu, ini akan jadi sombong, resign dari pekerjaan itu. Iya bukan, Aduh anak-anak ini nanti anak-anak ini kalau terlalu pintar, ini bisa jadi kesombonganku nih. Biar aja deh mereka bodoh gitu kan. Bukan gitu, bukan. Tapi tadi ingat bahwa semua pemberian yang baik ini adalah milik Allah. Iya. Ya, kita kembali persembahkan bagi Dia. Betul. Dan yang paling besar kita harus ingat bahwa pengorbanan Kristus kayu salib itu melebihi apapun yang kita miliki di dunia ini. Iya. Setuju sekali. Oke. Thank you guys udah dengerin. Kita berusaha nih cuman pendek. Iya. Supaya ngeditnya gak capek. Supaya editnya gak capek ya. Supaya ngeditnya gak capek. Ya oke, tapi benar-benar. Oke teman-teman, sampai di sini mungkin episode kali ini. Thank you untuk yang udah dengar sampai akhir. Untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh di subscribe, di like, dan di komen. Dan kalau misalnya kamu suka, boleh kamu bagikan dengan teman-teman kamu. Tapi kalau kamu pun gak suka, boleh kamu dislike. Jangan lupa juga untuk yang dengernya audio dari Spotify di follow ya, supaya gak ketinggalan episode berikutnya. Oke, bye-bye teman-teman. Sampai ketemu minggu depan.